Selamat datang dan selamat datang kembali saya ucapkan kepada teman-teman yang sedang menonton video kali ini. Baiklah, seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang array di dalam pemrograman bahasa Java. Baik. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang tipe data primitif yang ada dalam bahasa pemrograman Java, yaitu ada 8 tipe data primitif. Nah, hanya sekedar untuk mengulang. Jadi dalam tipe data primitif Jadi yang dimaksud dengan tipe data primitif adalah tipe data yang di dalamnya tidak memiliki metode atau fungsi apapun, sehingga dia tidak bersifat object oriented. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, pemrograman Java adalah pemrograman yang OOP atau Object Oriented Programming, tetapi dia tidak full OOP. Jadi masih ada beberapa hal yang sifatnya itu belum objek. Nah, array berbeda dengan tipe data primitif. Di dalam Java, array sifatnya sudah objek. Kenapa demikian? Karena ketika Anda menggunakan sebuah array, maka dalam variabel yang bersifat array tersebut sudah ada metode-metode yang disediakan oleh Java. Nah, karena array bersifat object oriented, maka untuk menggunakannya Anda harus meng-create atau Anda harus menginisialisasi variabel Anda dengan kata-kata new atau membuat baru objek tersebut. Oke, mungkin daripada bingung, mari kita tes. Buka saja yang kemarin. Nah, ini punya kita yang kemarin. Oke. Saya tidak akan mengubah yang sudah ada. Kita hanya menambahkan saja. Nah, di dalam Java kita dapat mendeklarasi variabel, atau kita tidak harus mendeklarasi variabel di atas. Seperti ini misalnya di atas. Nah, kita tidak mesti demikian. Kita dapat mendeklarasi variabel di tengah code yang bukan pendeklarasian variabel. Oke. Di sini kita akan mencoba untuk mencontohkan pembuatan array dari tipe data primitif. Oke. Nah, yang pertama itu adalah byte. Yang pertama kita akan pelajari tentang array satu dimensi. Array satu dimensi. Oke. Jadi dalam menuliskan array, karena dia objek, Anda harus menginisialisasi dia dengan new. Tetapi Anda bisa juga langsung memberikan nilai kepada array tersebut, sehingga Anda tidak harus mengatakan dia untuk membuat objek baru. Kita contohkan dengan membuat objek terlebih dahulu. Jadi misalnya byte. Mungkin Anda sudah mempelajari bahasa pemrograman yang lain. Kalau array satu dimensi, maka kurung petanya adalah 2 seperti ini. Kurung sikunya ya. Oke, kemudian nama dari array. Misal kita AA, karena di sini byte A. Untuk mudah kita tuliskan saja AA. Nah, di sini jadi di dalam Java ukurannya bukan kita masukkan setelah nama variabel, melainkan ketika kita buat objeknya. Jadi di sini harus kita buat objeknya new byte. Nah, di sini baru kita masukkan ukurannya, misalnya 10. Maka ini adalah AA ini adalah sebuah array bertipe data byte
yang berukuran 10. Nah, cara kedua kita dapat menggunakan byte AAA sama dengan, nah untuk langsung memasukkan data kita menggunakan kurung kurawal seperti ini. Nah, kita dapat memasukkan 100, 200, 20, 200, 10, 20, 300, 30, 400, 40, 550. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. Jadi, di array yang atas, yang A2 kali ini, Anda membuat sebuah array. Sebuah objek array berukuran 10, tetapi datanya itu masih data default. Yaitu data default untuk byte adalah 0. Jadi semua indeks di dalam array AA ini nilainya 0. Nah, sedangkan array A yang triple ini, oke, kita gunakan lain saja, 15. 35, 45, 50. Oke. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, ada batasan yaitu 128 atau 127 untuk nilai positif maksimal dari byte. Nah, tadi kita masukkan lebih sehingga dia muncul error. Dia dianggap sebagai integer. Oke, jadi di sini array yang triple A ini sebenarnya dia adalah objek yang bersifat yang bertipe data byte yang ukurannya juga 10. Nah, ini ada datanya 10. Bedanya kalau yang A2 buah itu, yang double A, nilai semua indeksnya itu adalah 0. Sedangkan yang triple A, setiap indeks sudah memiliki nilai yang berbeda-beda sesuai yang kita masukkan. Apakah beda kedua array ini? Sama, sifatnya sama. Tapi tentu berbeda karena kita memberikan nama variabel yang berbeda. Oke. Nah, jadi begitu untuk membuat array dalam bahasa pemrograman Java. Untuk yang lain, seperti integer, short, dan tipe data lainnya, cara pembuatannya sama. Kita contohkan saja satu lagi untuk integer. Kita berikan nama cc sama dengan new. Integer ukurannya berapa. Nah, oke. Sekarang kita akan membuat array 2 dimensi. Nah, untuk 2 dimensi seperti yang Anda tahu, mungkin dia begini. Jadi dia ukuran dari array-nya itu adalah ukuran yang kalau direpresentasikan dalam bentuk tabel, maka dia ada ukuran baris dan ukuran kolom. Oke, sebagai contoh kita gunakan double misalnya. Maka double, nah, 2 kurungnya begini, kemudian ff sama dengan new double. Nah, Anda harus buat juga 2 juga. Di kurung siku yang pertama itu adalah jumlah barisnya. Misal ada 10 baris, dan yang kedua adalah jumlah kolomnya. Misalnya ada 3 kolom. Nah, selesai. Kalau ingin mengisi nilai bagaimana? Sama juga. Misalnya kita buat double fff sama dengan, nah, untuk pengisian nilainya
kita isinya yang pertama itu barisnya, kemudian kolomnya. Jadi begini maksudnya. Nah, maksudnya kurung kurawal yang pertama ini itu adalah barisnya. Jadi nanti akan ada 10 nilai. Oke, akan ada 10 nilai. Sedangkan di dalam kurung kurawal yang pertama akan ada kurung kurawal lain yang nanti akan dipisahkan dengan koma. Apa guna kurung kurawal lain itu? Kurung kurawal lain itu menandakan kolomnya. Jadi dalam kurung kurawal yang berada di bawah kurung kurawal pertama itu nilainya akan ada 3 buah nilai. Karena kita ukuran kolomnya ada 3. Contoh 10,0. Oke. Sepuluh koma 10,2 tetap dipisahkan dengan koma ya, 12,3. Nah, di sini atau karena ini banyak sekali barisnya. Oh, ya oke. Kita ini ingin memberikan jumlah yang sama dengan di atas, tapi di sini karena banyak kali barisnya, saya kurangi saja menjadi 2 baris. Oke, jadi 2 baris 3 kolom. Nah, di sini untuk baris ke duanya 11,2, 12,3, 13,4. Nah, selesai. Yang triple F ini ukurannya sama dengan double F, yaitu ukuran barisnya 2 dan kolomnya 3. Yang isinya baris pertama kolom. Oke, atau kalau ingin mudahnya F indeks 0,0 adalah 10,0 dan seterusnya. Kita akan tampilkan di sistem saja. Oke, jadi kita copy saja. Nah, tadi kita ada buat yang double A, itu byte yang array, tapi karena kosong kita tidak usah tampilkan. Jadi kita di sini bagaimana cara mengambil nilai dari array di dalam Java. Nah, di byte triple A kita sudah memberikan nilai, jadi kita tampilkan saja 1. Kita contoh saja. Oke, jadi indeks dalam array dimulai dari 0 sampai dengan jumlah array dikurang 1. Jadi ini ada 10 elemen dalam array, maka indeksnya dari 0 sampai 9. Kita tampilkan yang ini misalnya. Hitungnya dari 0, 0, 1. Berarti ini indeks ke 1. Oke. Kemudian kita tes tampilkan yang array 2 dimensi. Yang triple F saja, itu adalah double. Jadi namanya itu adalah triple F. Nah, untuk memanggil elemen atau nilai dari array 2 dimensi, Anda harus memanggil yang pertama indeks dari barisnya, kemudian indeks dari kolomnya. Contoh kita ingin menampilkan 12,3, maka tetap indeksnya dimulai dari 0. Maka baris yang ini indeks ke 0, ini baris ini indeks ke 0, baris ini indeks ke 1. Berarti yang pertama adalah indeks ke 1. Nah, selanjutnya Anda lihat kolomnya. Kolom ini indeks ke 0, kolom ini indeks ke 1. Maka baris 1, kolom ke 1. Nah, coba kita tampilkan. Nah, begini dia hasilnya. Yang tadi kita tampilkan adalah triple A di data yang kedua. Indeksnya itu karena dimulai dari 0 maka indeks 1. Dan untuk
array 2 dimensinya, kita menampilkan yang ini 12,3, yaitu data yang ada pada baris kedua, kolom kedua. Karena indeks dimulai dari 0, maka indeks barisnya adalah 1 dan indeks kolomnya adalah 1. Dan ternyata benar, bat yang ditampilkan adalah 15 dan double yang ditampilkan adalah 12,3 seperti yang kita inginkan. Baik, mungkin untuk kesempatan kali ini kita hanya belajar sekian. Jadi Anda bisa mencoba lebih jauh untuk masalah array, dan Anda juga disarankan untuk mendownload API dari Java, karena di situ sudah sangat-sangat lengkap dokumentasi dari Java itu sendiri. Seperti untuk kata-kata Anda dapat menggunakan string dan lain-lain sebagainya. Baik, sekian untuk video kita kali ini. Lebih dan kurang saya meminta maaf dan harap dimaklumi. Terima kasih.